Alhamdulillah kita udah sampai. Nah, ini dia Masjid Al Mujahidin yang terletak di Kuta, Badung, Bali. Ini guys, masjid rekomendasi gue. Kenapa? Karena jaraknya yang paling dekat dari pantai Kuta, Bali. Assalamualaikum, halo, gue Rido, balik lagi di channel gue, Rido Rizon. Oke, pada video kali ini gue akan berbagi pengalaman gue ke kalian, para penikmat senja di pinggir pantai, khususnya di pantai Kuta, Bali. Nah, mungkin dari kalian agak kesulitan saat mencari tempat ibadah selesai menikmati sunset di pantai Kuta. So, di video ini gue akan memberikan rekomendasi masjid terdekat yang kalian bisa akses dari pantai Kuta, Bali. Langsung aja, ini videonya, enjoy ya! Oke guys, di sini gue memulai perjalanan dari tempat parkiran pantai Kuta, Bali guys. Jadi biar kalian bisa lihat perjalanannya sejauh mana. Nah, untuk jalannya sendiri di daerah pantai Kuta ini itu kebanyakan satu jalur guys. Jadi kemungkinan kita akan sedikit memutar untuk sampai ke masjid terdekat. Dan gue di sini menggunakan motor ya guys. Jadinya gue bisa melalui gang ini guys. Nah, kalau untuk mobil sendiri itu bisa belok di jalan umum, belokan selanjutnya guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri guys, untuk jalan di sekitar pantai Kuta sendiri sekarang sudah mulai ramai guys, namun cenderung ramai lancar. Kenapa? Karena sekarang kita sudah mulai kondisi pemulihan pasca selesai pandemi COVID-19 guys. So, support terus Bali guys. Oke guys, terkait dengan mencari tempat ibadah seperti masjid sendiri, awalnya gue juga sempat ragu guys. Apakah di sekitar pantai Kuta Selatan terdapat masjid terdekat? Karena mungkin banyak dari pengunjung juga yang beragama Islam dan biasanya menikmati suasana pantai itu di sore hari yang dekat dengan waktu sholat asar dan juga maghrib. Jadi sangat riskan sekali kalau misalkan kita kesulitan untuk mencari tempat ibadah. Dan ternyata setelah gue cek menggunakan Google Maps atau aplikasi masjid, itu ternyata ada dan banyak guys. Dan gue lihat juga lumayan bagus dan besar-besar masjidnya itu guys. Serta aksesnya mudah. Wah, sangat di luar dugaan sekali guys. Bali emang keren guys. Dan dari satu contoh inilah gue bisa mulai mematahkan pemikiran bahwa kalau misalkan di Bali itu sulit mencari tempat ibadah, khususnya masjid bagi yang beragama Muslim. Nah guys, bisa dilihat di sepanjang jalan gang ini juga banyak sekali penjual barang-barang yang bisa dijadikan oleh-oleh buat kalian guys, dan harganya cukup terjangkau guys. Selain di siang hari, jalan-jalan di sekitar pantai Kuta sendiri itu banyak ramai sampai malam hari guys. Jadi tenang aja, semakin malam biasanya semakin ramai. Jadi kalau misalkan kalian berkesempatan datang ke pantai ini malam hari, itu jangan khawatir. Karena toko-toko di sekitar ini masih buka guys. Jadi kalian bisa mampir untuk membeli barang-barang untuk oleh-oleh. Oh ya guys, di sini gue juga menggunakan GPS ya guys sebagai navigasi gue. Kenapa? Karena jujur selama gue di sini gue belum hafal jalan di pantai Kuta. So, jadi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu perjalanan, gue mengandalkan GPS guys. Nah, kalian juga bisa menggunakan GPS guys sebagai navigasi kalian jika main di sini agar tidak kesasar tentunya. Oke guys, kita sudah keluar dari gang ya guys dan mulai masuk ke jalan umum, namun jalannya masih searah guys. Nah, ini bisa dilihat kan kirinya banyak sekali toko-toko oleh-oleh serta kafe dan juga tempat makan guys. Oh, pemandangannya bagus ya guys sore hari. Nah guys, masjidnya sendiri terletak di jalan sebelah kanan kita guys, namun karena searah jadinya kita perlu memutar guys untuk sampai ke sana. Oke, sekarang ini gue lagi dalam perjalanan memutar guys. Oke guys, sambil menunggu jalan memutar, gue di sini mau berbagi pengalaman gue. Bagaimana gue bisa sampai kuliah di Bali, tepatnya di Universitas Udayana guys. Jadi awalnya itu gue menghadiri wisuda salah satu tante dari ayah gue ya guys. Nah, beliau itu kuliah di Universitas Dwi Jendra.
Saat itu gue serta ayah dan ibu gue itu menjadi perwakilan dari keluarga tante gue ya guys, untuk menghadiri prosesi wisudanya dia. Nah dari situlah gue mulai tahu, oh ternyata di Bali ada universitas bagus juga guys, yaitu Universitas Udayana. Dan juga terdapat jurusan atau program studi yang gue inginkan, yaitu kimia. Dan di waktu yang sama pula, pengumuman hasil seleksi SNPTN dikeluarkan guys. Jadi sebelumnya gue udah ikut SNPTN ya guys. Namun mungkin karena belum rezeki gue tidak diterima di kedua pilihan gue guys. Nah dua-duanya itu adalah universitas yang berada di Pulau Jawa. Jadi setelah gue lihat lagi, ternyata lebih banyak peminat dibanding dengan kapasitas. Jadi peminatnya itu kurang lebih 3.000 orang dan kapasitasnya itu hanya 70 orang kalau nggak salah lihat gue guys. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan gue bisa lolos di universitas yang gue inginkan di Pulau Jawa tersebut. Dan setelah gue tahu bahwa di Pulau Bali terdapat Universitas Udayana, gue mencoba peruntungan gue dengan mendaftarkan diri gue melalui SBMPTN ke Universitas Udayana. Dan pilihannya hanya kimia ya guys. Dan alhamdulillah gue keterima. Nah guys, ternyata masjidnya itu terletak di jalan gang yang kita masuki di pinggir jalan gitu guys. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai ya guys di masjid. Rekomendasi gue ini adalah masjid yang paling dekat dari pantai Kuta Bali. Nah ini dia Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Kuta Badung, Bali. Jadi ini adalah masjid yang paling dekat dengan pantai Kuta Selatan guys. Nah itu dia adalah pintu masuk utamanya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini adalah batas suci dari Masjid Al-Mujahidin. Oke guys, sekarang gue mau menuju ke lantai 2 masjid ini guys. Kita lihat di lantai 2-nya itu biasanya digunakan untuk apa aja guys. Oke guys, ini adalah suasana di lantai 2 masjid ini guys. Biasa digunakan untuk sholat Jumat serta mengaji. Nah ternyata masih ada satu lantai lagi, yaitu lantai 3 guys. Oke, langsung aja kita cek lantai 3-nya guys dari masjid ini. Nah ini dia lantai 3-nya guys. Hampir sama dengan lantai 2. Biasa dipergunakan untuk sholat Jumat serta mengaji juga. Namun bedanya nah di depan sana bisa dilihat guys. Kemungkinan biasa digunakan untuk tausiah atau acara-acara seperti Maulid Nabi serta Isra Mi'raj dalam ceramah guys. Nah ini adalah jendela yang terletak di lantai 3 guys. Coba bisa dilihat warna-warninya guys. Ada warna hijau, oranye, dan biru guys. Jadi pantulan cahayanya itu bagus banget guys ke dalam ruangan. Oke guys, kita balik lagi ke lantai 1 yang biasa dipergunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Untuk visual lantai 1 sendiri bisa kita lihat dari lantai 2 dan 3 melalui monitor yang sudah dihubungkan dengan proyektor. Nah untuk lantai 1 ini sendiri dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC ya guys. Dan untuk lantai 2 serta 3 itu dilengkapi dengan kipas angin sebagai pendingin ruangan. Oke guys, karena sedikit lagi sudah masuk waktu sholat asar, jadinya gue akan bersiap untuk melaksanakan sholat asar berjamaah guys. So, itu tadi video pengalaman gue mengenai rekomendasi masjid terdekat yang kalian bisa akses dari pantai Kuta Bali. Dan jika kalian suka dengan video gue yang satu ini, silahkan kalian subscribe, like, serta komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman kalian para penikmat senja, khususnya di pantai Kuta Bali, jangan khawatir karena kalian bisa mengakses masjid terdekat yang sudah gue rekomendasikan di video ini.
Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Wassalam.